Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di tempat belajar menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Sebelumnya, persiapkan dulu alat tulis kalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan perkembangbiakannya secara opipar, pipipar, dan opopipipar serta manfaatnya. Kemudian, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dua negara terkait kondisi geografis ASEAN. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Tahukah kalian hewan apakah ini? Ini adalah gajah putih. Gajah putih termasuk hewan langka. Hewan ini dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Tahukah kalian gajah berkembang biak dengan cara apa? Ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan: opipar, pipipar, opopipipar. Opipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Opipar biasanya melakukan pembuahan secara internal atau eksternal. Contohnya, ikan, ayam, dan burung. Pipipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak. Artinya, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Embrio tumbuh di dalam rahim. Ciri-ciri hewan pipipar adalah mempunyai jaringan susu dan mengalami masa kehamilan. Contohnya, kucing, kambing, dan gajah. Opopipipar adalah perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan beranak. Maksudnya, telur menetas dalam tubuh induk. Contohnya, ular dan berbagai jenis kadal. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ikan berkembang biak dan menjadi banyak sehingga bisa ditangkap oleh para nelayan, baik untuk dikonsumsi maupun dijual di pasar ikan. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Selain ikan, hewan ternak lainnya banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Berikut ini adalah kondisi ekonomi di berbagai negara di wilayah Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai sumber daya alam. Lautannya yang luas memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Selain sebagai nelayan dan petani, penduduk Indonesia juga mengekspor minyak, gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Pertambangan dan pariwisata menjadi salah satu sumber devisa negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei merupakan negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ekonomi Malaysia merupakan terbesar ketiga di ASEAN. Malaysia dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Peralatan elektronik, tekstil, gas bumi, kayu, serta produk olahannya diekspor ke negara lain.
Mitra ekspor utamanya adalah RRC, Singapura, Amerika, dan Thailand. Thailand. Komoditas utama negara Thailand adalah sektor pariwisata. Berbagai tempat di Thailand dikelola dengan baik dan menjadi penyumbang pendapatan negara yang besar. Selain itu, kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand juga sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina dan beriklim tropis. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama adalah pertanian. Bidang usaha lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, di bidang pariwisata yang turut berkembang pesat. Singapura. Singapura termasuk salah satu negara maju. Kegiatan perekonomian Singapura berpusat pada pengolahan barang impor dan ekspor, terutama pada industri manufacturing. Pelabuhan kargo Singapura adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan melayani perdagangan entrepot. Filipina. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Agrikultur masih memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi Filipina. Hasil alam seperti gas alam, minyak kelapa, dan buah-buahan menjadi andalan utama bidang ekspor hasil alam. Myanmar. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, hasil utama Myanmar adalah kayu jati, karena hutan menutupi hampir 3/5 luas daratannya. Kamboja. Kegiatan ekonomi di Kamboja yang utama adalah sektor pertanian. Hasil pertanian utamanya adalah padi. Hasil pertanian lainnya adalah umbi-umbian, jagung, buncis, dan tembakau. Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Kebanyakan penduduk Laos bekerja sebagai petani. Laos memiliki wilayah hutan yang luas, yang menghasilkan kayu jati dan kayu cendana. Demikianlah materi untuk pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.